Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahul batinata wadh-dhahirah wa ja'ala ad-dunya lana mazra'atan lil akhirah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lin-nasi kaffatul muayyatu bil mu'jizatil bahirah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya berwasiat kepada para jemaah Jumat sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta memperbanyak amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh juga yang tidak berguna. Sebab dengan modal iman dan takwa, seseorang akan selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dunia ini ibaratnya sebagai ladang tempat untuk bertanam buat modal kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia tidak main-main dan dibiarkan begitu saja. Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Untuk itu dia memberikan kepada manusia berbagai kenikmatan, menundukkan siang, malam, daratan, dan lautan kepada manusia agar dijadikan sebagai sarana untuk berbakti, taat, dan beribadah kepadanya. Dia mengutus Rasulullah dan menurunkan kitabnya untuk menjelaskan kepada manusia yang halal, yang haram, yang berbahaya, dan yang bermanfaat. Oleh sebab itu, bersiap dan berbekalah buat kehidupan ke depan. Beramallah di dunia dan raihlah pahalanya di akhirat. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, irtahalatid dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah walikullim minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghaddan hisabun wala amal. Artinya, dunia terus pergi meninggalkan kita, sedang akhirat pasti ada di depan kita, masing-masing terisi penghuni. Maka jadilah kamu sebagai orang-orang yang hidup demi akhirat. Janganlah kamu sebagai hamba dunia. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah untuk berkarya atau beramal, bukan saatnya perhitungan atau yaumul hisab. Sedang hari esok atau akhirat adalah hari ditegakkannya penghisaban dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka kembali atau supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala memanggil dan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dijanjikan kepada kita akan datangnya hari kebangkitan, penghisapan dan pembalasan atas amal-amal kita dengan imbalan pahala surga dan hukuman azab atau neraka itu benar dan pasti akan terjadi. Dia juga mengingatkan akan dua fitnah besar yang menghadang dan menghalang-halangi manusia dari berbekal pada hari yang telah dijanjikan itu, yaitu fitnah dunia dan setan. Betapa banyak peringatan yang telah disampaikan lewat kitab Allah dan sunnah Rasulullah akan bahaya tipu daya dunia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuktikan begitu cepat lenyap dan rusaknya dunia kiranya cukup sebagai pelajaran dan peringatan keras bagi mereka yang mau merenung dan berpikir. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, secara dzatiyahnya pada hakikatnya dunia ini tidaklah tercela. Ia merupakan ladang tempat bertanam. Ada kalanya mengantarkan menuju pada surga atau sebaliknya pada neraka. Tergantung apa yang ditanam dan diperbuat di dunia. Tetapi yang tercela adalah kesibukan dan konsentrasi manusia pada hawa nafsu, nafsu syahwat, kelalaian dan berpalingnya dari Allah dan negeri akhirat. Dunia ini sesungguhnya merupakan sarana untuk membangun kehidupan akhirat. Disinilah tempat berbekal untuk hari esok ketika kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, itulah hasil yang akan kita panen dan rasakan hasilnya ketika keluar dari dunia menuju ke abadian di alam akhirat, yang pada akhirnya hanya ada dua tempat, yaitu surga atau neraka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Artinya, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Bagi yang banyak membawa bekal amal soleh, ketika kembali kepada Tuhan di akhirat, ia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan di sisi Tuhan. Sebaliknya, bagi yang membawa bekal kejahatan yang diperbuat semasa di dunia, maka ia mendapatkan balasan azab sebagai buah dari perbuatannya itu. Jadi, bekal yang menyertainya, yang membuatnya senang atau sengsara setelah kematian adalah amalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u thnani fayabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Muttafaqun alaih. Yang artinya, tiga hal yang mengikuti mayit menuju pemakaman, yaitu keluarga atau yang mengantarkannya, harta dan amalnya. Tetapi yang dua kembali setelah pemakaman, sedang yang satu tetap menyertainya. Keluarga dan hartanya kembali, yang tetap menyertainya adalah amalnya. Sesungguhnya anugerah dan kenikmatan yang
ada di sisi Allah ketika kembali kepadanya jauh lebih baik daripada perhiasan lahiriah yang bersifat semu semasa di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Dan firman Allah, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil 'ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya di sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita diberi kekuatan untuk dapat memperbanyak amal soleh dan menjadikan segala pemberian Allah ini di dunia ini sebagai sarana untuk beramal dan demi kehidupan di akhirat, sehingga apa yang disebutkan dalam ayat terakhir itu benar-benar dapat kita raih di sisinya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadzal qawla wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aliyyul a'la wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil asna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tazimu salata ala khairi khalqi wa alaihi salatu wassalam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna laka syakirin laka dzakirin laka rahibin laka ta'i'in ilaika
mukhbitin ilaika awwahina munibin Rabbana taqabbal taubatana wa aujib da'watana wa tsabbit hujjatana wahdi qulubana Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmatan lana min kulli syarr Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar